Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mr. Lam di channel Lam FT Manjada Wajada. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Semoga sehat dan sukses selalu ya. Tutorial kali ini saya akan membahas tentang mengelola kelas online Microsoft Teams Office 365, yaitu pertama cara menambahkan chat diskusi, new conversation. Kedua, cara menambahkan pengumuman, announcement. Ketiga, cara menambahkan agenda rapat, meeting online. Atau misalkan meeting online ini bisa kita gunakan untuk rapat online, atau pembelajaran online, atau training online. Pokoknya semacam itulah ya, pokoknya online gitu ya. Oke, langsung saja kita menuju ke aplikasi Microsoft Teams. Bisa pakai aplikasi yang di-download atau versi browser. Saya akan membuka versi browser. Oke, ini alamatnya ya. Oke, ini adalah Microsoft Teams saya dengan akun nih Mr. Lam ya, Mr. Lam. Oke, sebelumnya untuk praktek ini saya akan membuat kelasnya terlebih dahulu. Termasuk ini bisa mereview Bapak Ibu bagaimana cara membuat kelas di Microsoft Teams. Oke, tadi sudah klik kan create join or create team, kemudian di sini ada apa nih? Ada tombol create team, kita klik saja. Lalu misalkan kelas uji coba gitu ya. Description-nya saya kosongin saja, di sini saya pilih privat. Kenapa? Supaya hanya pemilik kelas ini yang bisa menambahkan anggota. Kalau misalkan public, semua yang ada di organisasi bisa join. Saya mau privat saja, supaya tidak banyak orang yang masuk ke kelas saya. Karena ini kelas khusus, jadi saya harus bisa menambahkan secara sendiri. Atau mereka bisa masuk setelah saya memberikan mereka kode kelas atau link kelas. Oke, next. Gitu ya. Create the team. Oke. Karena uji coba, saya tidak menambahkan anggota ya, baik itu sebagai student atau sebagai teacher gitu. Skip saja. Oke. Tara, kelas saya sudah jadi, yaitu kelas uji coba. Ini. Saya masuk lagi di sini. Oke. General itu merupakan channel atau saluran. Salurannya berarti masih satu saja. Oke, saya akan membuat sebuah channel ya, add channel. Titik 3 ini kita klik ya, kemudian add channel. Tadi pembahasan tutorial ini akan membahas tentang cara menambahkan chat diskusi, pengumuman, rapat online gitu kan. Nah, nanti nih 3 poin ini ya, 3 poin ini saya tidak mau semrawut. Artinya satu channel ada pengumuman, ada diskusi, ada agenda rapat. Saya tidak mau seperti itu. Jadi saya akan mengaturnya supaya terstruktur dengan menambahkan channel. Oke, channel pertama saya akan memberi judul diskusi. Nah, di sini saya kosongin saja. Kemudian di sini standar. Jadi semua yang ada di kelas ini bisa mengakses ya. Kalau di sini kan tidak bisa, spesifikasinya tidak bisa. Oke, standar saja. Ininya otomatis. Jadi supaya ketika ada anggota baru datang, secara otomatis akan menampakkan channel ini. Oke. Jadi dicentang. Add. Oke. Kita tunggu. Oke, ini adalah channel diskusi. Jadi supaya tidak semrawut, saya beda-bedain. Nah, add channel lagi. Kita tambahkan pengumuman. Nah, ini sama ini ya, ini centang add gitu. Lalu agenda rapat kita tambahkan lagi, add channel agenda rapat, jadi meeting online. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita membahas tentang bagaimana cara menambahkan chat, new conversation. Ya udah, diskusi. Nah, diskusi di sini. Oke, sebenarnya setiap channel itu dapat kita tambahkan new conversation ya. Cuma supaya tidak semrawut, terstruktur. Jadi ketika diskusi ya tempatnya di channel ini.
Oke, new conversation. Oke, saya ketik saja. Salam. Yuk, kita diskusi. Nah, yaudah, langsung saja klik ini nih. Apa namanya nih? Send ya, send. Klik. Oke, selesai. Nah, gampang kan? Gampang. Oke. Kedua, cara menambahkan pengumuman, announcement. Oke, pengumuman-pengumuman ada di channel pengumuman supaya terstruktur. Pengumuman. Oke, sama ya, new conversation. Hanya saja di sini nih dilihat. Nah, di sini ada A dengan gambar pensil. Kita klik ya, kita klik. Oke, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada nih new conversation. Kemudian kita klik saja nih tombol panahnya, akan muncul announcement. Ya, akan muncul announcement. Kita klik saja announcement. Akan ada tab a headline ya. Kita tulis saja. Misalkan pengumuman batas pengumpulan tugas, pengumumannya gitu. Oke, di sini nih. Oke. Itu apa namanya? Subhead ya. Perhatikan. Misalkan baik gitu. Nah, jadi untuk batas pengumumannya kapan? Oke, tugas-tugas pelatihan ini batas akhirnya 24 Juli 2020 pukul 23.59 WIB. Misalkan terima kasih. Gitu. Motion. Oke, kalau sudah ya udah tinggal klik send. Ini send ya. Misalkan mau ganti warna background, nah ini nih di sini nih. Ada pilihannya. Klik saja di sini. Lalu warna ini misalkan. Nah, selesai. Send. Oke. Nah, ini dia. Ini sudah pengumuman nih. Nah, kan ada headline-nya ya. Gampang ya? Oke, selanjutnya kita menuju ke bagaimana cara membuat agenda rapat. Jadi ada dua, Bapak Ibu. Bisa memakai sini nih, tombol meet ya, atau meet now berarti langsung saja, atau schedule ya, schedule meetingnya di schedule, atau menuju ke kalender. Kalender bisa. Nah, kalender bisa. Oke. Jadi terserah ya, ada dua. Di setiap channel bisa kita menambahkan new meeting atau menuju ke kalender, ke panel kalender. Di sini new meeting. Oke, di sini dia. Oke, kita harus menambahkan judul ya supaya tahu. Oke, saya akan menambahkan judul ini. Rapat uji coba. Oke, kemudian di sini ya menambahkan peserta rapat. Kalau misalkan kita punya partner yang harus hadir, maka silakan ditambahkan di sini. Tetapi kalau misalkan tidak ada partner kita, ya tidak perlu. Misalkan kita mau mengadakan webinar ataupun kuliah umum ataupun pelatihan pembelajaran umum, ya nggak perlu ditambahkan. Oke, nanti biar mereka join sendiri-sendiri saat kita memberikan link meeting kepada mereka. Oke, kita tentukan tanggalnya. Misalkan tanggal, diklik saja di sini ya, akan keluar tanggalnya. Oke, tanggal besok misalkan 21. Kemudian di sini misalkan jam berapa? Misalkan jam 8 misalkan. Atau misalkan jam 11 misalkan. Oke. Sampai jam 12. Oke. Nah, kemudian all day. Kalau misalkan semuanya berarti klik all day saja. Misalkan ini does not repeat, atau misalkan ini adalah jadwal rapat mingguan atau bulanan atau tahunan atau custom, kita does not repeat saja. Kemudian add channel itu wajib diisi. Kenapa? Kalau tidak diisi, maka link pertemuan ini tidak akan ditemukan, alias percuma gitu. Makanya silakan add channel. Nah, channelnya ini kan kelas uji coba. Ya udah, saya masuk ke uji coba, lalu pilih channel agenda rapat. Oke, jadi kemudian lokasinya apa? Ya udah, lokasinya online. Itu. Oke, use online as location. Oke, dah. Kemudian misalkan ada
informasi apa, atau misalkan mau menyertakan link, atau misalkan di sini ada apa nih? Oh, ini repeat type. Oke, misalkan yuk jangan terlambat ya, gitu misalkan. Terima kasih, misalkan gitu kan? Oke. Ya udah, kalau sudah selesai nih, sudah selesai, langsung aja send. Oke, send. Coba. Ini dia, ketemu kan? Pokoknya ini tanggal 21 jam 11 kita rapat uji coba. Lalu cara menemukan link meeting online-nya bagaimana? Ya udah, kita klik saja di sini. Klik. Lalu di sini edit ya. Edit dulu. Boleh sih sebenarnya di sini langsung di-copy, tetapi kita ingin mengatur apa saja yang harus hadir, misalkan apakah mereka otomatis bisa hadir langsung, atau misalkan ingin kita beri pengaturan mereka bisa hadir saat kita izinkan. Nah, kita klik edit saja. Oke, ini dia. Nah, nih di sini sebenarnya sudah ada nih ya. Klik here to join the meeting. Nanti kita bisa copy linknya di sini. Oke, kita mengatur dulu meeting option dulu. Kita klik meeting option, menuju ke browser ya. Oke, ini dia. Nah, nih. Who can bypass the lobby? Maksudnya gini, apakah semuanya bisa langsung masuk ke rapat? Atau misalkan kita mengadakan webinar secara umum, ya silahkan kita pilih everyone, misalkan gitu. Kalau misalkan harus melalui perizinan dulu, ya kita berarti misalkan ini people in my organization, ya sobat guys, kita percaya bahwa mereka boleh langsung masuk ke rapat kita. Tapi kalau misalkan semuanya bisa masuk, misalkan kita mengadakan webinar online atau pembelajaran online, ya udah everyone saja, itu ya. Kemudian apakah ada pemberitahuan saat pemanggil join atau left? Nah, silahkan di yes-kan aja. Nah, kemudian who can present? Hati-hati nih, hati-hati. Kalau misalkan kita guru atau kita trainer atau kita misalkan narasumber yang kita merupakan pemateri yang ingin merekam layar kita, supaya perekaman itu tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Maksudnya gini, kalau misalkan setiap orang bisa presentasi, artinya mereka bisa juga merekam layarnya. Kalau seperti itu, otomatis mereka juga bisa menghentikan perekamannya. Makanya jangan kita pilih everyone, tetapi kita pilih only me saja. Artinya kita sebagai pemateri yang bisa merekam dan bisa menghentikan perekaman layar, supaya nanti ketika materi kita selesai bisa kita upload lagi ke misalkan ke medsos dan sebagainya, dan lancar. Oke, kalau gitu langsung saja save. Ini semuanya misalkan mau unmute semuanya. Ini misalkan semuanya tidak ada kameranya, kemudian orang misalkan di no, nah, save gitu. Oke, save. Oke, dan ya udah kita menuju ke ini lagi. Ya udah, tinggal kita copy di sini. Nah, di sini. Ya udah selesai. Atau di sini nih copy ya. Misalkan kalau mau memulai, langsung kita join saja, join. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.